Belut dan sidat kerap dianggap serupa oleh sebagian orang. Bentuk tubuh kedua ikan ini memang terbilang mirip, bulat dan memanjang. Di Jepang, sidat populer dengan nama unagi. Bahkan harganya fantastis mencapai Rp500.000 per kilogram. Dan berikut kami hadirkan lika-liku menjadi pembudidaya sidat mulai dari pembibitan hingga panen dalam segmen Sehari Menjadi. Sidat mungkin masih terdengar asing di telinga sebagian masyarakat Indonesia. Ikan yang bisa hidup di air tawar dan air asin ini kalah kondang dengan jenis ikan lain di Indonesia. Padahal di sejumlah negara Asia Timur seperti Jepang, Korea Selatan, dan Tiongkok, popularitas sidat sangat tinggi. Data Kementerian Kelautan dan Perikanan menyebut Indonesia saat ini menduduki peringkat ke-10 negara pengekspor sidat. Data terakhir pada 2019 ada 515 ton sidat yang diekspor ke berbagai negara. Akibat permintaan pasar yang tinggi, sidat kini juga dikembangbiakan. Salah satu sentra pengembangbiakan sidat ada di Kecamatan Ciampea, Kabupaten Bogor, Jawa Barat. Selamat datang pemirsa di segmen Sehari Menjadi. Ini gelap-gelapan, bukan karena mati lampu atau karena malam, tidak. Ketika di shoot ini masih di pagi hari, tapi kenapa gelap? Karena ikan sidat yang akan kita panen hari ini memang sukanya begadang. Nah, kalau lagi malam-malam baru bangun, jadi dibikin agak nyaman karena ini fase adaptasi mereka. Kita lanjut aktivitas hari ini. Hal pertama yang harus dilakukan untuk mengembangkan biakan sidat adalah memiliki tempat yang dibuat menyerupai habitat aslinya. Salah satunya, minim cahaya. Sebab di alam liar, ikan ini lebih suka beraktivitas di lumpur atau waduk yang teduh. Di sini ada puluhan kolam yang diisi sidat beragam ukuran, mulai dari telur hingga sidat yang berusia 6 bulan. Untuk menjaga tingkat keasaman air, beri daun ketapang di kolam. Ikan yang masuk ke dalam ordo Aguiliformes ini tumbuh optimal di air dengan tingkat pH 7-8 atau tidak terlalu asam dan tidak terlalu basah. Ini satu hal yang saya mention ya, wangi, waduh. Ya apa yang diharap sih dari pembersihan kotoran ini, tapi ya ini harus dibersihkan ya bang ya, kalau nggak nanti terlalu banyak kotorannya malah bisa menjadi racun lah, bisa dibilang untuk si sidat-sidat ini, nanti malah rugi ujung-ujungnya. Tingkat kepadatan pada kolam pendederan atau penaburan benih juga harus mendapat perhatian khusus. Per meter persegi kolam biasanya diisi 5 ekor sidat. Namun di tempat ini dalam satu kolam yang seharusnya dihuni 500 ekor sidat ditambah menjadi 1000 ekor. Hal ini dilakukan untuk mengejar permintaan pasar. Dalam kondisi ini sidat bisa tetap tumbuh optimal selama air terfiltrasi dengan baik. Filtrasi dibagi menjadi 5 bagian. Ada filter fisik dengan kapas, di satu mat, dan kolam itu tuh ada sekitar seribuan ya, pasir. Ada sekitar 1000-an sidat dan itu tuh termasuk padat tuh. Kalau kata orang teh rame. Nah kalau 1000 itu berarti makin cepat kotor, makanya filternya ini agak sedikit kompleks, ada sampai 5 jenis filtrasi. Ini salah satunya saya agak ketipu, tadi saya pikir kerang. Ya kan udah kerang nih, tapi kok kagak mangap-mangap, tapi ternyata ini adalah salah satu cara mereka untuk mempercepat filtrasi. Dan pemeliharaan rutin selesai, waktunya memberi pakan sidat. Ikan ini membutuhkan pakan yang mengandung protein, lemak, karbohidrat, dan serat kasar. Cara termudah adalah menggunakan pakan instan berupa tepung pakan ikan sidat yang dicampur dengan probiotik. Nah, dikit lagi kalis. Nih, saya bukan lagi ngadon donat ya. Ini lagi bikin makanan untuk sidat. Tapi ini wangi banget ini. Oh ya, dan jangan lupa dicampur juga sama probiotik yang tadi untuk pencernaannya biar lancar, biar cepat besar dan cepat dapat untung. Nah, dikit lagi. Sidat paling sedikit diberi pakan 2 kali sehari, tapi bisa lebih jika ingin mempercepat pertumbuhan sidat. For your information, ada beberapa jenis sidat yang menjadi ikan pemangsa. Dengan gigi yang kokoh, mangsa tidak akan mudah lepas dari gigitannya. Boleh saya lebarin? Apalagi kalau masih fase adaptasi di kolam ini. Wah, hati-hati. Terlalu deket. Oh, tangan udah bawa makanan dia. Bro, yang ini tangan bro, bukan makanan bro. Nah, ini makanan lu bro. Asli galak banget.
Kunci utama mengembangbiakan ikan sidat adalah sabar. Sebab dari bibit hingga sidat bisa dipanen membutuhkan waktu 1 sampai 1,5 tahun. Sidat yang berumur di atas 6 bulan akan dipindahkan ke kolam pembesaran. Meski berada di luar ruangan, usahakan sidat tidak terkena sinar matahari secara langsung. Sebab sebagai satwa nokturnal, sidat lebih aktif pada malam hari. Cara ini efektif menghindarkan sidat dari stres. Ini yang udah berapa usianya? Ini udah 1,5 tahun, ini udah siap panen. 1,5 tahun? Iya. Dari yang kecil ukurannya sekitar 0,16 ya? 16 ya. 0,16 mm tuh, kecil. Sampai jadinya tuh besar nih. Wah, udah puluhan sentimeter, 1,5 tahun baru bisa dipanen. Waktunya panen tiba. Sidat yang akan dipanen tidak diberi pakan selama 1 atau 2 hari. Salah satu alasannya agar sidat tidak memuntahkan makanannya ketika proses panen, serta menurunkan tingkat agresivitas sidat. Jangan sampai nginjek. Panen juga jangan sampai menekan terlalu kuat, takut dia ntar mati. Ingat, ini ikan mahal. Sekilo gope. Satu sidat itu bisa bobotnya 2-300 gram. Jadi kalau kita pegang 3 ikan sidat yang agak besar, 500.000 rupiah. Dalam 1 bulan, tempat pengembangbiakan ini bisa panen 500 kg hingga 1 ton sidat. Namun untuk mencapai target ini, ternyata tidak semudah yang terlihat. Ada sejumlah penyakit yang kerap menyerang ikan sidat. Salah satunya bakteri pada insang. Bakteri ini dapat membuat sidat mengalami fin rot atau busuk insang. Kolam yang tercemar hingga kurangnya kandungan oksigen di dalam air membuat bakteri gampang berkembang. Pegal juga ya. Lebih ke dia licin bet. Ini baru 1 kolam. Sedangkan tempat ini ada puluhan kolam. Nah, dikit lagi. Taruh, ada yang kabur. Tar. Keluar, taruh. Dia masalahnya susah dia. Nih, nah. Nggak mau dipanen dia. Nah, aman. Setelah panen dan ditimbang, kita lanjut ke bagian grading. Grading di tempat ini diartikan sebagai pemisahan sidat ke dalam 3 ukuran. Pertama, small atau kecil, kedua, medium atau sedang, dan terakhir, golden age. Memisahkannya mudah karena sudah ada alat khusus. Jadi kalau ada yang lolos, artinya sidat terlalu kecil dan belum bisa dipanen. Untuk panennya ini nih, di bagian penyortiran ini akan dibesarkan lagi, dan itu yang sudah siap untuk panen. Karena kalau yang ini dipanen, ini masih kecil gini nih, rugi, nanggung. Ini kan gedein sedikit lagi. Meski lazim diperdagangkan, ada aturan terkait pembatasan penangkapan sidat. Keputusan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 80 Tahun 2020 tentang perlindungan terbatas ikan sidat mengatur sidat jenis Anguilla bicolor dan Anguilla interioris dewasa di atas 2 kg tidak boleh dipanen sepanjang waktu. Dan sidat jenis Anguilla marmorata dan Anguilla celebesensis dewasa dengan bobot di atas 5 kg juga tidak boleh ditangkap sepanjang waktu untuk menjaga populasinya. Nah, ini yang sudah ada di kolam yang ini nih. Saya mau ngomong ke kamera, kamu jangan kabur-kabur. Nah, ini yang sudah golden age lah kalau kata bapak-bapaknya di sini. Dan ini sekitar 300 sampai 400 gram. Ini yang akan kita olah. Susah banget yang mana tadi itu ya? Selain diekspor, perlahan namun pasti, sidat perlahan mulai dilirik masyarakat Indonesia, khususnya di kawasan perkotaan. Kebutuhan pasar yang saat ini sebenarnya masih sangat-sangat terbuka untuk bisa dikembangkan. Contohnya saat ini misalnya permintaan sidat ekspor saja sampai 20 sampai 30 ton per bulan untuk yang olahan sudah jadi siap saji. Begitu berarti butuh sekitar 2 kali lipat lagi untuk ikan konsumsinya, dan itu belum tercukupi. Sidat dapat diolah menjadi beragam menu. Yang favorit ini dia nih, unagi kabayaki. Sidat yang telah dipisahkan dari tulang dan kepala dibakar dengan aneka bumbu khusus. Itadakimasu.
melted di mulut. Terus gurihnya tuh memang dari si sidatnya juga udah gurih banget. Aduh, nggak amis lagi. Memang teknik masaknya juga harus diperhatikan ya. Nih asli kagak bohong. Nah, ini menyenangkan sekali. Ada yang mau? Di negeri Sakura terdapat hari raya makan sidat yang disebut Doyo no Ushinohi. Hari ini adalah sebuah tradisi orang-orang Jepang mengkonsumsi unagi untuk menjaga stamina mereka selama musim panas. Makan sidat itu orang bilang mahal nih, expensive banget ya gitu kalau kata anak Jaksel. Tapi banyak sekali manfaat mengkonsumsi ikan sidat ini. Apakah yang ngomong saya? Tentu tidak dong. Nah, ini sesungguhnya bagus sekali karena dia mengandung banyak protein, utamanya asam amino. Nah, asam amino yang tinggi adalah arginin dan lisin. Arginin lisin ini fungsinya sangat bagus sekali gitu ya, untuk membantu meningkatkan tinggi badan anak-anak stunting gitu. Bagaimana? Tertarik menjadi pembudidaya ikan sidat? Kuncinya harus sabar dan konsisten. Karena membesarkan sidat mulai dari bibit butuh lebih dari 1 tahun. Atau mau jadi penikmat olahan sidat seperti unagi? Bisa banget. Apalagi banyak kandungan gizi pada sidat yang baik bagi tubuh. Rian Fernando, Dwi Agung Yuldiarto, Kabupaten Bogor, Jawa Barat.